قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wal akhwat a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis ini. Sedianya majelis pembahasan tentang syarah al-usul ats-tsalatsah di Masjid Mantasya Tamula Butao. Dan mulai malam hari ini insyaallah seterusnya waktunya tetap sama, yaitu hari Selasa malam Rabu, hanya tempatnya di sini terus. Dan bahasan terakhir kita beberapa bulan yang lalu, kurang lebih 7 bulan yang lalu, itu sudah pada bagian-bagian akhir daripada kitab ini, dan insyaallah selesai kita membahas syarah al-usul ats-tsalatsah, kita akan sama-sama membaca atau mengkaji syarah hadis Riyadhus Shalihin insyaallah. Selesai kita bahas ini, insyaallah kita akan berpindah pada Riyadhus Shalihin yang disyarah oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Baik. Terakhir yang kita bacakan, yang kita jelaskan, yaitu hal yang berkaitan dengan ma'rifatu Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu al-aslu ats-tsalits, ya, landasan yang ketiga. Dan sudah sampai pada keterangan tentang akhir hayat beliau, ya, sallallahu alaihi wasallam, yaitu pada perkataan al-muallif, falamma istaqarra bil madinati umira bi baqiyati syara'il islam mithlu az-zakah was-shaum wal hajj wal jihad wal adhan wal amr bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar wa ghairu dzalika min syara'i al-islam.
ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal di Madinah, menetap, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam untuk menurunkan perintah-perintah syariat-syariat yang berkaitan dengan amaliyah ibadah, sebagaimana yang telah kita sebutkan, sudah kita jelaskan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama periode Makkah, beliau sallallahu alaihi wasallam fokus dalam dakwahnya yaitu membenahi akidah, ya, membenahi tauhid. Ayat-ayat yang turun ketika beliau sallallahu alaihi wasallam di Makkah itu adalah ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah akidah. Kemudian ketika beliau sallallahu alaihi wasallam berada di Madinah, maka turunlah ayat-ayat yang memerintahkan tentang ya ibadah di antaranya yaitu zakat, kemudian puasa, kemudian haji, kemudian perintah jihad, ya, berkaitan dengan masalah azan, ya, dan juga ya al-amru bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwasanya perkara yang seharusnya menjadi perhatian kita atau perkara yang harus mendapatkan perhatian yang besar dari kita, baik sebagai pembelajar, ya, sebagai talib atau sebagai dai, yaitu masalah al-i'tiqad, masalah akidah. Itu yang paling penting, yang pertama kali untuk kita benahi. Karena selama Nabi SAW di Makkah, konsentrasi syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu pada masalah akidah. Nanti kemudian Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, baru banyak ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan amaliyah atau ibadah. Ya. Baik. Dan dari apa yang dikatakan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah taala, yaitu ketika Nabi SAW sudah di Madinah, kemudian diperintahkan zakat, puasa dan haji, ya, dan sebagian daripada syariat-syariat yang lain, ya, ini menunjukkan bahwa perintah zakat atau syariat zakat aslan wa tafsilan fil Madinah. Ini asal pensyariatannya itu di Madinah, dan secara tafsil juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi SAW sudah berada di Madinah. Walaupun sebahagian ulama, kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala, mengatakan bahwa persoalan perintah zakat pertama ya disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Makkah, akan tetapi belum ditafsil, ya, belum disebutkan secara rinci, ya, tentang berapa kadar zakatnya, ya, dan hal-hal yang berkaitan dengan masalah rincian zakat tersebut. Ya. Sebagian ulama mengatakan demikian. Ya. Dan mereka beralasan atau berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-An'am ayat 141.
Ini dalil ulama yang mengatakan bahwa perintah zakat itu ya sudah turun di Mekkah. Hanya saja belum ditafsil, ya belum dirinci. Ya, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-An'am ayat 141. Wa atu haqqahu yauma hasadi. Dan hendaklah menunaikan ya haknya pada hari ketika dia dipanen. Ini zakat pertanian. Kemudian juga surah Al-Ma'arij ayat 24 dan 25. Walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Ya, dan orang-orang yang pada harta-harta mereka ada ya hak-hak ya yang telah dimaklum, yang telah diketahui. Itu hak-haknya orang-orang miskin. Para peminta-minta dan orang-orang miskin. Kemudian kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, wa ala kulli hal fastiqraruz zakah wa taqdiru ansabiha wa ma yajibu fiha wa bayan mustahiqiha kana fil Madinah. Ya. Terlepas dari semua atau adanya perbedaan ya di kalangan para ulama tentang kapan atau di mana ya pensyariatan zakat, beliau katakan bahwa penetapan takaran zakat, nisab zakat ya, dan juga penjelasan tentang para mustahik zakat itu semua terjadi di Madinah. Syariatnya itu ya, nanti di Madinah. Wa kadzalikal adzan wal jum'ah. Ya, demikian pula pensyariatan ya adzan ya dan ya salat Jumat. Ya. Dan sudah pernah kita sebutkan bahwa ya pensyariatan adzan ini ya Nabi SAW ketika berbincang-bincang dengan para sahabat ya, beliau kemudian bermusyawarah untuk ya menetapkan satu perkara yang kira-kira bisa menjadi tanda masuknya waktu salat. Ya, lalu kemudian ada yang mengusulkan bagaimana kalau kita pakai lonceng ya. Nabi SAW katakan ya tidak. Itu sama dengan orang-orang Nasrani. Bagaimana kalau menggunakan trompet? Ya. Nabi SAW katakan, lah, tidak. Itu menyerupai orang-orang Yahudi. Ya. Lalu kemudian beberapa hari berikutnya, ya, salah seorang sahabat Nabi SAW bertemu dengan Nabi kemudian mengatakan, ya Rasulullah, ya, aku melihat dalam mimpiku, ya berkeliling Ka'bah, lalu kemudian ada yang mengajariku tentang ya, kalimat-kalimat ini. Maka beliau kemudian menyebutkan kalimat-kalimat yang diajarkan itu. Lalu Nabi SAW menetapkan ya ini yang akan dijadikan azan, yang sekarang ini kita lafadzkan. Ya. Walaupun ada juga ya sebahagian lafadz yang berbeda dengan yang umumnya sekarang kita kumandangkan ya. Yaitu pada ucapan asyhadu an la ilaha illallah dan ucapan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi yang pertama dikecilkan asyhadu an la ilaha illallah, lalu kemudian ditinggikan ya, sampai 4 kali. Begitu juga asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia ucapkan dulu pelan, baru kemudian ya dikeraskan ya, sampai 4 kali. Baik. Wa dhahiru anna al-jamaah kadzalika lam tufrad illa fil Madinah. Demikian juga tentang salat berjamaah. Ya.
tidak diwajibkan kecuali di Madinah. Ini perkara salat jamaah ya juga ya ada khilaf di kalangan para ulama tentang hukum wajibnya. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau yang menyelisihi jumhur, dan beliau katakan bahwa salatul jamaah itu adalah wajib ain ya, dengan dalil sahabat Abdullah ibnu Ummi Maktum yang meminta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tidak datang menunaikan salat berjamaah karena tidak ada yang menuntunnya. Ya, Abdullah ibnu Ummi Maktum adalah seorang sahabat yang buta. Mulanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan izin, ya, namun kemudian ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada beliau, "Atasma'un nida?" Ya, apakah engkau mendengarkan suara azan? Dan kemudian beliau katakan, "Na'am." Ya, kalau begitu, idzan ajib. Kalau engkau mendengarkan suara azan, ya jawab. Ya, maksudnya jawab di sini adalah datangi di mana sumber azan itu, lalu kemudian salat berjamaah di masjid. Baik. Ini juga di Madinah. Ya. Dan alasan beliau rahimahullahu taala, ya, Syekh Al-Utsaimin menyebutkan bahwa disyariatkannya salat berjamaah ini di Madinah karena al-adzan alladzi fihi da'wa lil jamaah furida fi as-sanah ats-tsaniyah. Ya. Bahwa adzan yang dikumandangkan ya untuk mengajak orang salat berjamaah di masjid ini disyariatkan ketika pada tahun yang kedua setelah hijrah. Ya. Ya. Baik. Wa amma zakatu was-siyam faqad furida fi sanati tsaniyah min al-hijrah wa amma al-hajj falam yufrad illa fi as-sanah at-tasi'ah 'ala al-qaul ar-rajih min aqwali ahli al-'ilm. Ya, demikian pula zakat dan puasa itu diwajibkan pada tahun kedua hijrah. Adapun haji dia tidak diwajibkan kecuali pada tahun ke-9. Dan ini adalah merupakan al-qaul ar-rajih, perkataan yang rajih dari perkataan para ahlul ilmi. Wa dzalika hina kanat Makkah baladun Islam, ya, baladu islamin ba'da fathiha fi sanati ats-tsaminah minal hijrah. Dan pensyariatan atau diwajibkan pelaksanaan ibadah haji ya setelah Mekkah menjadi negeri Islam. Dan terjadinya Fathu Makkah itu pada tahun ke-8 Hijriyah. Wa kadzalika al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar wa ghairihima min asy-sya'air adh-dhahirah kulluha furidat fil Madinah ba'da istiqrarin Nabi sallallahu alaihi wasallam fiha wa iqamatid daulah al-islamiyah fiha. Demikian pula hal yang berkaitan dengan al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar ini pensyariatannya ya secara zahir ya, kewajibannya itu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah ya menetap ya, sudah tegak ya pemerintahan ya Islam di Madinah. Dan dari Madinah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirim ya sahabat-sahabatnya ke pelosok-pelosok negeri ya, ke negeri-negeri yang jauh untuk menyampaikan risalah Islam ya. Dan ini juga ikhwas sekalian serta akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memberikan ya pelajaran kepada kita bahwa berdakwah itu ya memang harus keluar. Ya, berdakwah itu harus keluar. Tidak hanya di tempat. Tetapi setelah di tempat sudah apa?
sudah stabil ya, kalau bisa dibahasakan demikian, sudah stabil, sudah terbentuk, baru kemudian keluar. Jangan kita berdakwah keluar tetapi yang di dalam tidak terurus. Mencari yang jauh dengan alasan keutamaan, tetapi yang dekat yang lebih utama untuk diperhatikan ya tidak diperhatikan. Ya. Dan jangan pula kita berdalih. Ya. Alasan ya berdakwah hanya di tempat saja, ya padahal sudah sangat memungkinkan bagi kita untuk keluar. Ya. Syaikhul Utsaimin rahimahullahu taala beliau mengatakan bahwa al-khuruj fi keluar untuk berdakwah itu adalah apa hukumnya? Al-khuruj ila dakwah, keluar untuk berdakwah, hukumnya adalah, kenapa takut menjawab? Sunnah ya ikhwan, sunnah. Nabi SAW dari Makkah ke Madinah, dari Madinah Nabi SAW mengutus sahabat-sahabatnya ke Yaman, ya, ke Persia dan negeri-negeri yang lain. Ya, tetapi penting untuk kita perhatikan bagaimana sunnahnya khuruj itu. Ya, bukan dengan metode kita sendiri, tapi mengikuti apa yang ya, telah dilalui atau dijalankan oleh Rasulullah SAW. Dan perkara yang paling penting dalam dakwah itu adalah ilmu. Ya. Al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar itu adalah ibadah. Ya. Al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar adalah ibadah. Dan kita sudah sering ya mendengarkan penjelasan bahwa ibadah itu tidak dibangun kecuali di atas ilmu. Ya. Maka siapa yang beribadah tanpa didasari ilmu, tanpa berpijak pada ilmu, maka dia akan mendatangkan kerusakan lebih besar daripada kemaslahatan. Ya, sebagaimana dikatakan oleh Umar bin Abdul Aziz ya radhiyallahu anhu. Beliau katakan, siapa yang beribadah kepada Allah tidak berdasarkan ilmu, maka dia akan mendatangkan kerusakan lebih banyak daripada manfaat. Dan ilmu yang kita siapkan di dalam hal ad-da'wah ini ya, yang pertama dan yang paling utama sebagaimana yang didakwahkan oleh Rasulullah SAW ketika di Makkah, yaitu ilmu akidah. Dan kita sudah sampaikan pada ya, majelis yang lain ya, bahwa kapanpun persoalan akidah ini tetap terus untuk dibahas, untuk dipelajari, dimurajaah. Karena persoalan-persoalan yang berkaitan dengan masalah kesyirikan itu tetap ada. Bahkan masih banyak di sekitar kita perbuatan-perbuatan amaliyah syirkiyah. Sehingga itu selalu kita tanamkan dalam diri kita, ikhwah sekalian, mempelajari akidah, mempelajari tauhid itu tidak ada batas waktunya, ila an namut, sampai kita wafat. Demikian pula mendakwahkan tauhid ila an namut, sampai kita wafat. Ya. Tidak ada kata bosan mempelajari masalah akidah, masalah tauhid. Tidak ada kata kadaluarsa ya, mendakwahkan tauhid. Karena Islam itu adalah tauhid dan tauhid itu adalah Islam. Ikhwas sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah selama 10 sinin, ya, selama 10 tahun. Kehidupan Nabi SAW
ya, mulai beliau mendakwahkan risalah Allah Subhanahu wa taala sampai beliau wafat itu kurang lebih 23 tahun. 13 tahun di Makkah, lalu kemudian 10 tahun di Madinah. Wa ba'daha tufiya salawatullahi wassalamu alaihi wa dinuhu baqin. Ya, setelah itu beliau wafat sallallahu alaihi wasallam dan agamanya ya kekal ya, sampai ya pada kita saat ini dan ila antaqumas saah. Ikhwas sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah hijrah ke Madinah beliau hidup selama 10 tahun. Dan saat itulah Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan nikmat-nikmatnya ya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kepada orang-orang yang beriman. Dan orang-orang yang membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya mereka itu adalah orang-orang yang terbaik. Mereka adalah orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala yang menyertai kekasih Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang yang jujur. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mulai merasakan sakit yang mengantarkan pada kematiannya sallallahu alaihi wasallam fi akhir syahri Safar, di akhir bulan Safar, wa awwalu syahr Rabi' al-awwal. Mulai merasakan sakit itu di akhir bulan Safar ya, masuk ya awal bulan Rabi' al-awwal. Fa kharaja ila an-nas 'asiban ra'sahu fa sa'ida al-minbar fatashahhada wa kana awwalu ma takallama bihi ba'da dhalika an istaghfara lisyuhada. Ya, ketika itu beliau kemudian ya keluar dari rumahnya ke masjid ya dengan mengikat kepala yang menandakan bahwa beliau sedang sakit. Beliau naik mimbar lalu kemudian ya bersyahadat. Kemudian yang pertama kali beliau ucapkan adalah beristighfar, memintakan ampun ya kepada para syuhada alladzina qutilu fi Uhud ya, yang terbunuh ketika perang Uhud. Tsumma qala, lalu kemudian beliau berkata, inna 'abdan min ibadillahi khayyarahu Allahu baina dunya wa baina ma 'indahu. Sungguhnya salah seorang hamba dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala telah diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala antara memilih dunia atau memilih apa yang ada di sisinya Allah Subhanahu wa taala. Fakhtara ma indallah, maka hamba tersebut memilih apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa fahimaha Abu Bakar radhiyallahu anhu fabaka. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memahami apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Langsung beliau menangis. Terseduh-seduh lalu kemudian berkata, bi abi wa ummi nafiduka bi abaina wa ummahatina wa abnaina wa anfusina. Ya bapak kami, ya ibu kami jadikan tebusan. Kami jadikan tebusan untukmu. Bahkan diri-diri kami juga sebagai tebusan untukmu. Wa amwaluna, bahkan harta-harta kami juga sebagai tebusan untukmu.
Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu langsung memahami ya ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, ya inna 'abdan min ibadillahi khayyarahu Allahu baina dunya wa baina ma 'indahu fakhtara ma 'indallah. Beliau pahami bahwa ini adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Rasul memilih untuk berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya sudah mau wafat. Ya. Dengan perkataan Abu Bakar radhiyallahu anhu yang mengucapkan ya orang tuanya, anak-anaknya, dirinya dan hartanya itu sebagai tebusan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, ala rislika ya Abu Bakar, tenang wahai Abu Bakar, tenang. Ya. Thumma qal, lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, sesungguhnya orang yang paling atau orang yang telah menggadaikan persahabatannya, telah menggadaikan hartanya kepadaku, dia adalah Abu Bakar. Dan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu yang membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hijrah dari Makkah ke Madinah. Demikian pula Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu adalah sahabat yang menyerahkan seluruh hartanya untuk perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membuka ya, kalau dengan bahasa kita buka donasi untuk jihad, lalu kemudian Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu memberikan seluruh hartanya. Ketika ditanya, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Allah wa Rasuluh. Ku tinggalkan Allah dan Rasulnya untuk keluargaku. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Sehingga itu Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, walau kuntu muttakhidan khalilan ghaira rabbi lattakhadtu Aba Bakr. Kalau sekiranya boleh aku mengambil kekasih selain daripada Rabbku, selain daripada Allah Subhanahu wa taala, maka aku akan jadikan Abu Bakar itu sebagai kekasihku. Walakin khullatul Islam wa mawaddatuhu. Ya. Akan tetapi ya, hanya kekasih dalam Islam saja. Ya. Dan saling mencintai, saling menyayangi. Ini juga menunjukkan tentang keutamaan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu daripada ya sahabat-sahabat yang lainnya. Ya, sementara itu ada orang-orang yang mengatakan ahlu bait Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi mereka mencaci maki, mereka mencela Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dengan celaan-celaan yang sangat tidak pantas. Celaan-celaan yang sangat tidak pantas disematkan kepada seorang yang telah membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka sungguhnya siapa yang mencela Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, dia telah mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka orang-orang Syiah, ya, mereka tidak mampu mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sehingga mereka mencari alasan untuk mencela sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sejatinya mereka adalah orang-orang Majusi. Ya, bukan dari golongan kaum muslimin. Lalu kemudian wa amara Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar an yusalli bin nas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu supaya salat ya dengan
kaum muslimin dan beliau menjadi imam. Kemudian ya pada hari Senin, ya pada hari Senin Ats-Tsani Asyar atau Ats-Tsalits Asyar min syahri Rabi' al-Awwal min as-sana al-Hadiya Asyrata min al-Hijrah ikhtarahu Allahu li jiwarihi. Itu pada hari Senin tanggal 12 atau tanggal 13 ya bulan Rabi' al-Awwal tahun ke-11 ya setelah hijrah, Allah Subhanahu wa taala mewafatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma nazala bihi, ya ketika sudah ya di hari itu sudah dalam kondisi beliau akan wafat, beliau merasakan panas. Lalu kemudian yudkhilu yadahu fi ma'in 'indahu wa yamsah wajhahu. Di dekatnya ada air, beliau masukkan tangannya ke dalam air lalu kemudian mengusap wajahnya. Wa yaqul la ilaha illallah inna lil mauti sakarat. Ya la ilaha illallah, ya sungguhnya kematian itu adalah sakarat. Perih. Pedih. Thumma syakhasa basarahu nahwas sama. Lalu kemudian beliau menatap ke langit. Beliau menatap ke langit sembari berkata, Allahumma fir rafiq al-a'la. Allahumma fir rafiqil a'la. Ya Allah, fi ar-rafiq al-a'la. Artinya di sini beliau akan berjumpa dengan kekasihnya yang maha tinggi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Fatufiya dzalikal yaum fattaraban nas lidzalik. Ketika beliau wafat maka orang-orang langsung ya kalau bahasa kita ya hilang semangat, bingung. Ya. Ada orang yang paling kita sayangi, yang paling kita kagumi, yang menjadi panutan utama lalu kemudian dia wafat. Ya bahkan disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah taala, ada yang sedang berdiri ketika mendengar wafatnya Nabi SAW itu langsung jatuh terduduk. Ada yang sedang berbicara begitu dengar berita wafatnya Nabi SAW itu langsung terdiam, kebingungan dengan wafatnya Nabi SAW. Lalu kemudian di saat orang-orang dalam kondisi seperti itu, ya, dalam kondisi kebingungan, ya tidak tahu mau buat apa, ya, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu langsung kemudian naik ke mimbar. Ya. Dan ini yang penting juga untuk kita perhatikan ikhwas sekalian. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu langsung naik ke mimbar. Beliau kemudian mengucapkan ya pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau berkata, "Amma ba'd. Fa inna man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat wa man kana ya'budu Allah fa inna Allaha hayyun la yamut." Siapa yang beribadah atau menyembah Muhammad, maka sesungguhnya Muhammad telah wafat. Dan siapa yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala itu maha hidup dan tidak akan pernah mati. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika diberitakan tentang wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau sempat mengatakan, siapa yang mengatakan Muhammad telah wafat, maka pedang ini akan berbicara. Lalu kemudian Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu yang menenangkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Ikhwas sekalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu kemudian membacakan ayat surah Ali Imran, "Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul afa immata aw qutila qalabtum ala aqabikum." Juga surah Az-Zumar, "Innaka mayyitun wa innahum mayyitun." Ini menegaskan kepada kaum muslimin bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah seorang rasul, ya, adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Yang utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah pernah ada dan semuanya wafat, semuanya meninggal. Ya. Beliau radhiyallahu anhu mengingatkan manusia, mengingatkan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan kebingungan yang dihadapi oleh para sahabat ketika wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah sifat manusiawi. Sebagaimana kita, ya, beberapa hari ini, ya, pekan ini, ya, mendapatkan berita, ya, yang menyedihkan wafatnya para ulama. Ya, ada 3 atau 4 ulama yang wafat dalam satu pekan ini. Ya. Dan tentu orang-orang yang pernah duduk dalam majelisnya para ulama yang telah wafat baru-baru ini merasakan betul, ya, merasakan betul, ya, kaget, sedih dan seterusnya. Ya. Dan tentunya hal yang terpenting untuk kita perhatikan dengan wafatnya seorang alim, ya, dengan wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah memperhatikan apa yang mereka wariskan, memperhatikan ilmu yang telah diwariskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ilmu yang telah diwariskan oleh para sahabat, ya, oleh para ulama yang telah meninggal. Ya. Jadi caranya kita untuk mengingat orang-orang yang telah wafat, para ulama yang telah wafat, adalah dengan mempelajari apa yang telah mereka wariskan. Cara kita untuk mengingat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk membuktikan cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, adalah dengan mempelajari sunnah-sunnah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengamalkan sunnah-sunnah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Cara kita untuk mengenang, ya, mengenang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat, orang-orang saleh, ya, orang-orang yang berilmu, itu dengan mempelajari apa yang mereka wariskan. Ya. Ikhwas sekalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Setelah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu menyampaikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ishtadda buka'un nas. Ya. Orang-orang, ya, para sahabat, ya, menangis, ya, mereka menangis. Wa arafu annahu qad mata, dan mereka tahu, ya, mereka tersadar bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu telah wafat. Faghusila salawatullahi wa salamuhu alaihi fi thiyabihi takriman lahu. Ya, beliau kemudian dimandikan, ya, dimandikan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dengan pakaiannya itu sebagai bentuk, ya, ikram kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Tsumma kufina bi thalathati athwab. Kemudian dikafani dengan 3 lembar kain. Ya, dengan 3 lembar kain putih. Laisa fiha qamis, ya. Tidak dibuatkan, ya, qamis, ya, baju. Wala imamah, tidak dipakaikan imamah. Wa sallan nasu alaihi irsalan biduni imam. Dan para sahabat mensolati Nabi sallallahu alaihi wasallam itu masing-masing mensolati, ya, mensolati Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada imam. Ya. Ya, karena dengan wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada pemimpin, ya, tidak ada yang jadi imam. Ya. Sehingga itu perkara yang pertama kali ditetapkan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah menetapkan pemimpin.
ini menunjukkan betapa pentingnya pemimpin ya dalam ya pemerintahan Islam. Tsumma dufina lailatal arbi'a. Lalu kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam ya dikuburkan pada malam Rabu. Ya. Ba'da an tammat mubaya'atul khalifah min ba'dihi fa alaihi min rabbih afdhalus salat wa atammu taslim. Ya, beliau dimakamkan ya setelah ya dibaiatnya khalifah ya pemimpin ya yang telah ditetapkan oleh para sahabat ya hasil musyawarah ya kesepakatan dari sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sebagai khalifah yang pertama setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, ikhwas sekalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah masuk Isya? Baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Kemudian ba'athahu Allahu ilan nasi kafatan wa aftaradallahu ta'atahu ala jami'i thaqalain al-jin wal ins. Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh manusia. Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh manusia. Ya. Ini artinya bahwa setelah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam maka ajaran-ajaran sebelumnya itu terhapus dan seluruh manusia harus beriman kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meninggalkan ya agama-agama mereka sebelumnya ya. Dan harus mengikuti ya beliau sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan ya ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kewajiban ini ya kepada seluruh manusia, bahkan juga kepada bangsa jin. Ya Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada manusia dan bangsa jin untuk patuh taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-A'raf ayat 158. Qul ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'a. Katakanlah, wahai sekalian manusia, aku adalah utusan Allah kepada kalian semuanya. Aku adalah utusan Allah kepada kalian semuanya. Ya, ini sangat jelas, ya, sangat jelas dalilnya bahwa kerasulan Muhammad SAW itu kepada seluruh manusia. Ya. Dan menunjukkan pula bahwa yang mengutus beliau SAW adalah penguasa langit dan bumi. Yang mengutus beliau sallallahu alaihi wasallam adalah yang menentukan hidup dan mati. Dan dia yang mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya adalah yang Maha Esa. Esa dalam rububiyah dan esa dalam uluhiyah. Dan Allah Subhanahu wa taala ya perintahkan kepada kita untuk mengimani dan mengikuti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian dalam ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa taala ya menyebutkan yang menunjukkan tentang kesempurnaan daripada agama Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu dalam surah Al-Maidah ayat ketiga. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Hari ini telah aku sempurnakan ya kepada kalian agama kalian, dan aku telah ya cukupkan kepada kalian ya nikmat-nikmatku, dan aku telah ridha ya Islam itu menjadi agama kalian. Ya. Pada ayat ini menunjukkan bahwasanya agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW ini akan kekal. Agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW akan kekal, tidak akan berganti ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Dan tidak ada yang boleh merubah apa yang telah dibawa oleh Rasulullah SAW. Sehingga itu siapa yang menambah-nambah dalam urusan agama yang didakwahkan oleh Rasulullah SAW, maka secara tidak langsung dia mengingkari firman Allah Subhanahu wa taala ini. Allah katakan sudah disempurnakan agama ya, agamanya Muhammad SAW, yaitu agama Islam. Ya, sudah disempurnakan, sudah dicukupkan seluruh nikmat ya kepada umat ini. Ya. Lalu kemudian ada orang yang membuat-buat perkara yang tidak pernah dianjurkan, yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ya. Ini bentuk pengingkaran terhadap firman Allah Subhanahu wa taala ini, surah Al-Maidah ayat yang ketiga. Secara tidak langsung itu mereka lakukan. Ya. Dan orang-orang seperti ini ada. Telah ditunjukkan juga dalam hadis Nabi SAW, dalam hadis Haud. Ya, ketika Nabi SAW ya mengajak ya kaum muslimin untuk menuju ke haudnya, lalu kemudian ada orang-orang yang dihalangi, ya ada orang-orang yang dihalangi dari ajakan Nabi SAW itu. Ya. Nabi SAW sempat mengatakan ya mereka adalah umatku. Tapi kemudian ya malaikat yang menghalangi orang-orang tersebut mengatakan, engkau tidak tahu apa yang mereka lakukan ya sepeninggalmu. Mereka telah merubah agamamu. Ya. Dan mereka inilah yang melakukan perbuatan-perbuatan bid'ah. Ya. Membuat-buat ajaran baru yang tidak diajarkan oleh Nabi SAW. Ya. Mereka inilah yang dikatakan oleh sahabat Nabi SAW melakukan amalan-amalan yang mereka harapkan kebaikan darinya, tetapi tidak mendapatkan apa-apa dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak mendapatkan seperti yang mereka inginkan ya dari perbuatan tersebut. Karena mereka menyelisihi Rasul yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Dan ayat ini ikhwas sekalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala juga menunjukkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan semua perkara-perkara agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan ya kepada umatnya, kepada para sahabatnya semua perkara-perkara agama. Di dalam riwayat Abu Dzar radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Ma tarakan Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'iran yuqallibu janahaihi fis sama'i illa dzakara lana minhu ilman." Ini perkataan Abu Dzar radhiyallahu anhu, tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang meninggalkan kita ya
Tidaklah Nabi SAW meninggalkan satu persoalan. Bahkan persoalan burung ya yang terbang di angkasa telah disebutkan oleh Nabi SAW ya tentang hal itu, yang itu mendatangkan atau memberikan faedah atau memberikan ilmu kepada kita. Artinya ini permisalan dari Abu Dzar radhiyallahu anhu bahwa tidak ada yang luput dari penjelasan Nabi SAW. Dalam urusan agama sudah dijelaskan oleh Nabi SAW. Sehingga itu di dalam riwayat yang lain Nabi SAW juga telah mengatakan, aku telah tinggalkan kalian pada satu perkara yang sangat-sangat jelas. Malamnya itu laksana siang. Sehingga itu tidak ada lagi celah bagi kita untuk ya berkreasi dalam urusan agama ini. Ya. Karena semuanya sudah jelas. Kita tinggal mengikut apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana yang dikatakan oleh sahabat Nabi SAW, mengikutlah kalian dan jangan membuat-buat hal yang baru, karena sungguhnya telah dicukupkan bagi kalian tentang agama ini. Kemudian qala rajulun minal musyrikin li Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Salah seorang dari golongan orang-orang musyrikin berkata kepada Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, "Allamakum nabiyyukum hatta al-khar'ah," yakni adab qada'il hajah. Nabi kalian telah mengajarkan kepada kalian adab-adab dalam buang air. Ini juga satu tanda bahwa seluruhnya itu sudah diajarkan oleh Nabi SAW kepada kita. Persoalan buang air ini diajarkan oleh Nabi SAW. Ini dikatakan oleh seorang musyrik kepada Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Lalu kemudian Salman radhiyallahu anhu mengatakan, "Na'am, laqad nahana an nastaqbilal qiblah bi gha'id au baul au nastanji bi aqal min thalathati ahjar." Ya, betul. Nabi kami telah mengajari kami dalam masalah adab qada'ul hajah, adab buang air. Tidak boleh menghadap ke kiblat atau membelakangi kiblat. Juga Nabi SAW telah mengajari kami untuk tidak beristinja, ya, lebih tepatnya beristijmar, ya, bacebok tapi menggunakan batu, ya, kurang dari tiga batu. Ya. Itulah diajarkan oleh Nabi SAW. Au an nastanji bil yamin. Ya. Juga Nabi SAW telah mengajarkan kepada kami, ya, supaya tidak ya beristinja dengan menggunakan tangan kanan. Au an nastanji bi raji' au 'idham. Ya. Juga Nabi telah mengajari kami untuk tidak ya beristijmar, tidak bercebok dengan menggunakan ya kotoran hewan, juga tidak menggunakan tulang. Ini persoalan yang ya kita anggap kecil, ya persoalan yang kita anggap remeh, tapi itu diajarkan oleh Nabi SAW. Dan ini juga memberikan pelajaran kepada kita ikhwah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Persoalan yang kecil sekali ini diajarkan oleh Nabi SAW kepada kita. Maka tentu dalam persoalan yang besar, dalam persoalan berkaitan dengan umat, pasti sudah diajarkan oleh Nabi SAW. Berkaitan dengan pemerintahan sudah pasti diajarkan oleh Nabi SAW. Ya. Maka salah orang-orang yang mengatakan ya jangan bawa-bawa agama dalam pemerintahan, ya, jangan bawa-bawa agama dalam masalah politik. Ya. Persoalan masuk WC, persoalan tata cara buang air saja diajarkan oleh Nabi SAW. Tidak mungkin dalam persoalan bernegara tidak diajarkan oleh Nabi SAW. Maka dalam hal ini pula Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tidak buta dengan masalah bernegara.
tidak alergi dengan persoalan-persoalan, ya, materi-materi atau pembicaraan berkaitan dengan masalah kenegaraan. Ya. Semuanya diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Yang menjadi keliru ketika kita mengabaikan masalah akidah, kita mengabaikan masalah tauhid, lalu kemudian fokus dalam masalah politik, fokus dalam masalah kenegaraan, sementara akidah kita rapuh. Ya. Ini yang keliru. Ikhwas sekalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Fan Nabi sallallahu alaihi wasallam bayyana kullad din imma biqaulihi wa imma bi fi'lihi wa imma bi iqrarihi ibtida'an aw jawaban an su'al wa a'zamu ma bayyana alaihi salawatullahi wa salamuhu at-tauhid. Seluruh telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik itu dengan perkataan-perkataan beliau sallallahu alaihi wasallam atau dengan perbuatan-perbuatan beliau sallallahu alaihi wasallam atau dengan sikap diamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ya dilakukan satu perkara di hadapannya dan beliau diam, atau dilaporkan ya tentang satu persoalan kepadanya dan beliau diam. Ya, itu tandanya bahwa beliau setuju dengan perbuatan tersebut. Atau beliau menjelaskan satu persoalan karena ada yang bertanya ya tentang persoalan itu, lalu kemudian beliau jelaskan ya. Atau dengan cara beliau yang memulai untuk menjelaskannya ya. Dan ini ya banyak sekali kita dapati dalam metode ya, metode dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, metode pendidikannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau yang memulai atau nanti ditanya. Ya. Seperti ya tentang keutamaan surah Al-Fatihah ya. Nabi SAW ketika hendak masuk masjid, lalu kemudian beliau menggenggam ya tangan salah seorang sahabat, lalu kemudian beliau katakan, maukah engkau saya ajarkan ya ayat yang paling mulia dalam Al-Quran ya. Ya. Tapi karena sudah mau salat, akhirnya kemudian beliau langsung pergi, belum mengajarkan. Ketika sudah mau keluar ya, beliau lewat dan sahabat ini mengejar, ya Rasulullah, bukankah tadi engkau katakan akan mengajarkan sesuatu yang mulia kepadaku ya. Beliau kemudian mengajarkan ya ayat tersebut ya. Ikhwas sekalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan perkara yang paling agung, perkara yang paling penting yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya kepada umatnya adalah perkara tauhid ya. Perkara tauhid itu yang paling penting. Selalu kita ingat ya kisahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam periode Mekah dan periode Madinah. 13 tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam ya fokus dakwahnya beliau itu pada masalah akidah, pada masalah tauhid. Ya, penguatan pondasi. Ya. Sudah berapa lama kita belajar tauhid? Ya. Sudah berapa lama kita memahami kalimat syahadat yang kita baca? Ya, yang kita ikrarkan, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sudah berapa lama kita mengkaji itu? Ya. Nabi SAW mengajarkan ya kalimat tauhid itu kepada orang-orang Arab yang fasih, yang tahu persis bahasa Arab. Itu selama 13 tahun. Kita sudah berapa tahun? Ya, belajar tauhid. Sudah berapa tahun kita mengenal ya mempelajari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sudah cukup? Belum cukup, dan tidak akan pernah cukup. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan sampai akhir hayatnya beliau ingatkan ya kaum muslimin, beliau ingatkan sahabat-sahabatnya. Ya. Jangan jadikan kuburan itu sebagai tempat salat. Ya. Jangan jadikan kuburan itu sebagai tempat beribadah, ya, tempat sujud, jangan. Karena orang-orang Yahudi, ya umat-umat terdahulu, ya mereka tersesat karena menjadi kuburan-kuburan para nabi itu sebagai tempat beribadah. Peringatan Nabi SAW sudah di akhir hayatnya, mengingatkan masalah tauhid. Ikhwas kalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu ma amara bihi fa huwa khairun lil ummah fi ma'adiha wa ma'ashiha.
dan seluruh yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka itu pasti kebaikan bagi umatnya. Semua yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pasti baik bagi umatnya, baik di dunia dalam kehidupan mereka di dunia, dan tentu baik pula dalam kehidupan mereka ya di akhirat. Wa kullu ma naha anhu fahuwa syarrun lil ummah fi ma'ashiha wa ma'adiha. Dan seluruh yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pasti berdampak buruk bagi umatnya. Seluruh yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pasti berdampak buruk bagi umat ini dalam kehidupan di dunia, ya juga kehidupan di akhirat. Ya. Maka ikhwah sekalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya selalu kita perhatikan ya persoalan yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak mungkin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mensyariatkan sesuatu kalau itu mendatangkan mudarat bagi umat. Ini ingat baik-baik ini. Tidak mungkin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mensyariatkan sesuatu kalau itu memberikan mudarat kepada umat. Kalau kemudian kita dapati ada oknum-oknum atau orang-orang yang mempraktekkan syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian mendatangkan mudarat, bukan sunnahnya yang mendatangkan mudarat, tetapi prakteknya yang salah. Mempraktekkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu yang salah, sehingga kemudian mendatangkan mudarat kepada umat. Demikian pula larangan-larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila dikerjakan itu pasti mendatangkan kemudaratan. Jangan pernah kita ragu ya sekalian, ketika ada perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, amalkan. Kalau kita mampu untuk mengamalkannya, amalkan. Jangan pernah ragu. Ada hal yang sederhana sekali ya dalam masalah akikah. Ya, dalam masalah akikah disunnahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akikah itu pada hari ke-7. Hari ke-7 itu dicukur ya rambut bayinya. Ya. Ini disunnahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dicukur pelontos. Tapi kita cukurnya kapan? Kita cukur bayi kita kapan? Nanti sudah besar, ya. Kesian kalau masih kecil, masih lembek sekali di anu itu, ya. Jangan meluka. Ya, kalau kita tidak hati-hati ya pasti luka. Ya. Tapi ini adalah sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang pasti ada manfaatnya. Pasti ada manfaatnya. Ya. Syariat-syariat yang lain juga yang disyariatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, amalkan. Ya, kalau kita mampu untuk mengamalkannya. Ya. Kenapa saya tekankan di sini kalau kita mampu untuk mengamalkannya? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, "Ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tu." Ya. Apa yang aku perintahkan kepada kalian maka terimalah, kerjakan sesuai dengan kemampuan kalian. Ya. Kalau tidak mampu ya jangan memaksakan diri kalau tidak mampu. Karena sungguhnya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala pun itu tidak boleh dengan paksaan. Walaupun untuk menjadi taat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menjadi saleh itu diawali dengan keterpaksaan. Ya. Ya. Bukan dipaksa oleh orang, tapi kita sendiri yang memaksa diri kita untuk menjadi saleh, untuk menjadi taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mungkin kebanyakan kita saat ini yang ada di majelis ya sebelumnya tidak tahu apa itu sunnah. Ya. Sebelumnya ya begitu akrab dengan bersiwak, tapi siwaknya itu ya keluar asap. Ya. Lalu kemudian tahu wah ini dilarang. Ya. Mulai kemudian ditinggalkan. Berat nggak waktu meninggalkannya? Berat. Mungkin di antara kita, barangkali sebagian besar di antara kita terbiasa melakukan perbuatan-perbuatan yang sama sekali tidak diajarkan oleh Nabi SAW, perbuatan-perbuatan bid'ah. Bahkan mungkin ada di antara kita yang dulunya menentang sunnah Nabi SAW karena mempertahankan
belanga-belanga kita. Ya. Waktu mau tinggalkan itu berat nggak? Berat. Ya. Dan Nabi SAW sudah katakan di dalam hadisnya, huffatil jannatu bil makari wa huffatin naru bisyahawat. Surga itu dikelilingi ya, atau ditirai dengan perkara-perkara yang tidak disenangi oleh hawa nafsu. Sehingga itu ketika kita mulai mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, mulai mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu ada perasaan berat. Ya, karena tidak disenangi oleh hawa nafsu. Ya. Sehingga itu kita paksa diri kita untuk menjadi taat. Dan selalu kita ingat apa yang dikatakan oleh Nabi SAW, man taraka syai'an lillahi awwadahullahu lahu khairan minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan untuknya yang lebih baik dari apa yang dia tinggalkan. Ya. Memang berat untuk berhijrah itu, mengamalkan sunnah Nabi SAW itu berat. Banyak tantangannya. Ya. Dan jangan merasa aman sudah setahun 2 tahun ya kita berada di majelis lalu kemudian merasa sudah so aman. Belum tentu. Selama hayat masih di kandung badan, masih ada peluang kita jatuh dalam fitnah. Ya. Sehingga itu para ulama juga mengatakan kalau mau mengambil contoh, maka ambillah contoh dari orang yang sudah wafat. Ya. Dia wafat dalam ketaatan, kita mengambil contoh darinya supaya terus berada dalam ketaatan. Ada orang yang wafat dalam kekufuran, dalam kemaksiatan, kita mengambil contoh padanya, jangan sampai ya berakhir dengan ya kemaksiatan. Ikhwas sekalian dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya kira ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ya bermanfaat bagi kita semua, dan insyaallah ya kita masih lanjutkan ya bahasan ini ya pada pekan yang akan datang. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan, silakan. Baik, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله